Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Didukung oleh Nah, kawan Susi kita kembali ke Susi Cek Ombak Ke laut saja. Wow, akhirnya guys setelah ribuan purnama ibu datang ke Jakarta. Syuting di Jakarta. karena Metro TV. Oh, karena Metro TV. Ya, karena kita mau wawancara Pak Fadrul Oke. dan Pak Sony Pokoknya banyak dari bintang tamu. Satgas. Betul. Ya. Tapi sebelum itu Bu, kita kan ini di akhir tahun ya. Iya. Penghujung tahun 2020. Kita kilas balik dulu. Kita cek dulu Kaleidoskop tahun 20. Exactly. Ini dia. Positif terkena virus COVID-19. Wah Bu, tadi kita lihat Bu ada banjir Bu. Banjir, gunung meletus. Iya, banyak bencana alam juga ya. Setiap Hampir tahunnya. ya kalau bencana alam sebetulnya untuk negara kita itu hal yang biasa. Oh, Cuma hujan tahun ini memang sangat luar biasa. Iya, betul. Banjir bandang di Masamba contohnya, Dan kemudian juga ya tentu saja COVID. Itu Betul. hal yang sangat signifikan. 2020 di seluruh dunia adalah pandemi COVID-19. Sesuatu yang tidak kita duga ya Bu. Tidak kita duga membuat semua negara besar kecil itu gagu, Betul. susah. Makanya sekarang udah nggak berasa atau Desember ya Bu. Ya. 2020 tuh kayak cuman Januari, Februari, Maret, Desember. Ya, di mana di sini sebetulnya semua pemimpin negara belajar bahwa akhirnya sains ilmu itu yang harus kita pakai untuk menjadi dasar Betul. keputusan-keputusan. Dan di Indonesia juga ada kejadian besar lagi, demo Apa tuh? RUU. Oh iya itu Omnibus Law. gitu. Udah mana ada COVID merebak, orang juga pada keluar ke jalanan. Ya. Dan juga Bu, meninggalnya public figure sempat apa Oh ya ya, tadi kan. kita kehilangan banyak tenaga medis, Betul. dokter hampir 200 kalau tidak salah. Betul. Kemudian tokoh Iya. yang dikenal publik seperti kalau kawan dekat juga Glenn Fadli. Oh iya. Kawannya Tompi itu. Kalau saya, sahabat saya Bu, Sobat Ambiar Didi Kempot. Oh ya, yang nyanyi lagu Iya. Jawa itu. Ya udah Bu, tadi kan Ibu sempat mau mention kita akan berbincang lebih lanjut karena sekarang COVID juga udah ada vaksin. Ya, nah cuma vaksin ini kan masih belum ditentukan. Nah, yang mana? Mau yang mana Betul. gitu kan, kita kemarin import Sinovac. Sinovac. Ada Nah, lagi? Sinovac masih belum selesai. Uji klinisnya. Uji klinis untuk efikasinya belum ada. Betul. Tuh. Kita tanya aja langsung Oke. pada jubirnya Bu. Iya, kita Karena Pak undang Jokowi Pak lagi pusing. Fadrul, ya. Oke. Saya Pak Fadrul, dipersilakan. Apa kabar Ibu Susi? Bapak dipersilakan. Kiri ya? Apa kabar? Ya. Kita nih sengaja ngundang Bapak. Ya. Tadi dalam Ya. pembacaan Kaleidoskop ini kan ada berita Betul. yang menggemparkan karena selama pandemik terutama 6 bulan terakhir Ya. berkembangnya isu vaksin itu kan kita tuh rasanya tiap 2 minggu sekali dapat update berita harga. Betul. Yang dari 100.000, 200.000, 400.000, 300.000. Nah tiba-tiba kita baca statement Pak Presiden press Betul. conference kemarin, vaksin akhirnya gratis. Nah, Lalu kemudian bahkan beliau mau menjadi orang pertama yang disuntik. Nah, Vaksinasi. ya Pertama, tidak pernah ada pemerintah Ibu mengumumkan mengenai harga. Kementerian Kesehatan kami sudah melakukan rekonfirmasi dan juga bertanya kepada Pak Doni dari sebagai Ketua Satgas dari penanganan COVID, itu belum pernah. Jadi ada memang semacam flyer di satu website gitu, online,
dan memakai logo dari KPCPEN, dan itu ternyata tidak benar. Karena hanya Kementerian Kalau Kesehatan, ada belum ada. kementerian dari BUMN kalau tidak Belum salah ada. yang bicara kira-kira. Kan resmi kan dari Kementerian Kesehatan, Ibu. Oh, yang oke. dari Kementerian Kesehatan tuh yang Jadi sudah dari ada Kementerian itu BUMN dianggap belum itu ada. tidak mewakili Jadi pemerintah. yang keluar di media online itu dalam tanda petik itu hoax. Hoax. Karena itu tidak keluar dari otoritas resmi, yaitu Kementerian Oke, Kesehatan. Menteri Yang Kesehatan. kedua, yang keluar dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 9860 itu yang baru itu mengakui ada 6 jenis vaksin itu, Ibu, Oke. yang akan dipergunakan. Oke. Yaitu yang ada itu yang sekarang masuk itu adalah Sinovac, kemudian ada Sinovac, Ya. ada Pfizer, ada Moderna, ada sekitar 6. Tapi Nah, nanti pemerintah bisa- belum memutuskan belum yang memutuskan. mana yang akan Jadi dipakai otoritas dulu. itu nanti kapan akan dilakukan vaksinasi pertama Oke. kali, kemudian jenis apa yang akan dipergunakan, tapi yang sudah masuk kan Ya. 1,2 juta pada hari Minggu yang lalu. Sinovac. Itu adalah Sinovac. Kemudian yang ketiga, berapa jumlahnya itu akan diumumkan secara khusus oleh Menteri BUMN, itu Pak Erick Thohir sebagai Ketua KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, plus Tadi dari Bapak bilang Kementerian. kalau bukan dari Menteri Kesehatan tidak resmi. Kan ada 2, Ibu. ada Yang 2. menangani kan ada BUMN, Oke. KPCPEN, dan KPCPEN. kemudian Kementerian Kesehatan. Terkait dengan vaksinasi, Ibu. Kawan Susi nih harus jelas ya. Betul. Jadi untuk tentang vaksinasi ini ada 2 kementerian yang akan mengumumkannya, Pak. Betul. Yaitu Resmi. BUMN dan Kemenkes. Menteri Ke Kesehatan. BUMN karena beliau sekaligus adalah Ketua KPCPEN, Oke, Komite Pak Erick Penanganan, Thohir. Oke, karena Erick Thohir. Komite Penanganan Betul, itu. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, Tadi pertanyaan Ibu, kenapa kenapa? Presiden Betul. mengambil keputusan? Apakah di bawah Presiden tekanan? sudah Karena kan tidak ada dari- tekanan. Dari Tidak ada tekanan. perdebatan berbulan-bulan tentang 100.000 sampai 400, 1 tiba-tiba tahun. gratis. 1 tahun, Ibu. Netizen, Apa itu Pak. dasarnya apa? Nah, gitu? dasarnya bahwa ada masukan banyak memang dari masyarakat, betul. dan ada kemudian diskusi menerima masukan-masukan tersebut. Kemudian Presiden juga melakukan perhitungan ulang, minta kepada Ibu Sri Mulyani untuk melihat kembali anggaran-anggaran di tahun 2021. Lalu kemudian ada kemungkinan untuk direalokasi beberapa dari kementerian-kementerian. Nah, lalu kemudian Presiden tampaknya mengatakan, oke ini. Dan yang ketiga, Ibu, karena ini bukan soal biaya, kata Pak Jokowi, bukan sama sekali. Ini soal investasi ke masa depan Indonesia. Ya. Karena kan ini kalau menyelamatkan, melindungi segenap bangsa Indonesia kan udah di dalam mukadimah kan dinyatakan bahwa itulah tujuannya. Ini jadi pertanyaan netizen, Pak. Saya mewakili orang-orang awam ya kan, Pak. Netizen yang maha benar. Betul. Sebagai pecinta Jokowi garis keras, Pak, Baik. agak nggak rela, Pak, kalau Pak Jokowi duluan yang vaksinasi. Karena Begitu. kan kita nggak pernah tahu kemungkinan-kemungkinan terjadi, Pak. Ya mudah-mudahan berhasil, sukses. Tapi kenapa nggak koruptor duluan, kata netizen? Maksudmu kamu udah berpikir bahwa vaksin itu pasti akan bunuh orang atau gimana? Ya enggak boleh dong. begitu dong. Enggak, Bu, tuh kan salah paham, Pak. Emang suka gini, Bu. Kan netizen bilang, jangan Pak Jokowi, tak kalau kenapa-napa Pak Jokowi, kita nggak rela kehilangan Pak Jokowi. Gitu katanya netizen, Pak. Saya baca di Twitter. Kenapa nggak koruptor aja? Kalaupun hilang negara nggak rugi gitu Jadi katanya, mungkin Pak. gini Pak, maksudnya kalau Kiki itu biasanya agak nyeleneh-nyeleneh pertanyaan. Jadi maksudnya begini Pak. Netizen ini masih tidak punya keyakinan, Pak, akan vaksin ini Betul. bisa menyembuhkan, bisa menjaga kita dari COVID. Takutnya nanti disuntikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowinya Jokowi. sakit malah atau gimana. Jadi di sini maksud saya Bapak mungkin bisa menjelaskan Betul. bahwa itu kekhawatiran tidak seperti itu. Betul, supaya mata rantai COVID-19 Bisa ini bisa di- putus. bisa. Beliau mengatakan kan begini, Tekan. selalu semua vaksin yang kita pakai harus masuk dalam listnya WHO, Lembaga Kesehatan Dunia. Harus masuk. Kemudian yang kedua, setelah masuk Indonesia tidak langsung disuntikan, harus mendapat emergency use authorization dari BPOM. Dan kaidah ilmiah harus diikuti. Jadi aman, efektif, halal itu menjadi aman, efektif, halal, masuk dalam list WHO, ikut dalam BPOM yang emergency use Kawan authorization. Susi jelas ya harus masuk dalam list List WHO. WHO.
Sistem penyebarannya seperti apa Pak? Maksudnya pemberian vaksin tersebut. Nah, pemberian vaksinnya ini kan oke. Pembagiannya Ya, vaksinasi. gitu. Ya, Iya. ya Metode kan bertahap vaksinasi. kan. Ya. Yang pertama ini sekarang 1,2 juta yang sekarang disimpan di Bio Farma di Bandung yang baru datang. Lalu Ya. kemudian nanti secara bertahap terutama nanti akan digunakan yang pertama untuk para yang berada di garis depan, para tenaga kesehatan. Tapi Sinovac kan belum Tapi belum diputus belum ini dinyatakan. WHO, Pak. Belum, tapi Oke. dia masuk dalam list WHO. Oke. Oh, sudah. Semua dalam list. Ada yang dalam list WHO kan ada sekitar 10 ibu. Oke. Nah, yang masuk oke. dalam keputusan dari Kemenkes itu juga ada 6. Oke. Nah, itu masuk salah satunya adalah Sinovac. Kita Berapa 70%. triliun yang harus disiapkan sama Bu Menkyu? Yang untuk tahun depan itu Ibu, saya harus mengutip ini, 60,5 triliun untuk alokasi anggaran tahun depan. Nah, ini akan direalokasikan dari beberapa kementerian. Semoga kawan Bisa Susi mencerahkan. sudah cukup jelas ya. Yes. Jadi Jangan press takut. conference Pak Presiden itu semua udah jelas gratis untuk semua WNI dan setelah melewati persetujuan Seruan dari daripada MUI untuk darurat dan juga secara sains sudah dibuktikan aman. Iya. Gitu, betul. Pak. Aman. Waktunya itu yang akan menentukan Pak Presiden, Ada presiden. nanti. Betul. Kita pengen lebih lanjut lagi, lebih apa ya namanya signifikan lagi membahas COVID terkait Perkembangannya. perkembangannya. Ya. Iya, Kita panggil dari menarik. Satgas Betul, Kepala yang Satgas dipimpin oleh Pak Doni Munardo, Doni Munardo yang akan Lancang. diwakili oleh Pak Pak Sony Tulung. Ya. Bukan Sony Tulung. Itu kuis. Kabar, Halo, Pak Sony. Bapak. Apa kabar Pak Sony? Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya, masih semangat ya Pak. Bapak tinggal juga di Wisma Atlet, bukan? Bukan di Tua Pak. Doni Munardo kan tidak pulang-pulang. Iya, stay. Iya. Ya. Tinggal di sana. Jadi yang pulang mewakili saya. Oh gitu ya. Loh, jadi Pak Sony pulang ke rumahnya Pak Doni? Gimana? Terkait kita kan menyambut Natal dan Tahun Baru ya Pak. Sudah ada keputusan bahwa tidak boleh ada perayaan karena terkait penyebaran COVID. Tapi bagaimana Satgas bersiap-siap untuk menyikapi keadaan ini Pak? Iya Mbak Kiki. Keren banget gue ya. Didukung oleh Yeay, kita sudah kedatangan Pak Sony. Pak Sony, selamat malam. Iya, Malam, dari Bu Kepala Suci. Bidang Perubahan Ketua Perilaku, Bidang Ketua Bidang Perubahan Perilaku Perilaku. Satgas COVID-19. Wow, panjang sekali ya, 3 hari 3 malam saya ngafalin yang tadi itu Pak. Ya Allah. Oke, Pak Sony, kita nih netizen, terutama kawan Susi ini kan seringkali ya banyak pertanyaan. Dari awal saya melihat vaksin ini akan takes time. Jadi sebelum itu sampai kepada vaksinasi, kita mesti harus mau merubah diri kita. Gitu. Jadi barangkali Bapak bisa menjelaskan perkembangan COVID itu sendiri bagaimana. Dan perilaku apa yang sebetulnya harus kita lakukan, kita jalankan selama menunggu vaksin dan sampai penyakit ini betul-betul epidemik ini hilang gitu. Ya. Baik Bu Susi, jadi di awal pandemi ini waktu bulan Maret ketika Bapak Presiden mengumumkan kasus pertama dan kedua, kita sebetulnya memang dalam kondisi kepanikan ya. Jadi kita segera membuat rumah sakit darurat pemerintah, mencari alat pelindung diri, ventilator, obat-obatan dan seterusnya. Jadi memang yang terjadi adalah darurat kesehatan masyarakat. Nah, berjalannya waktu semakin lama kita semakin memahami penyakit ini dengan lebih baik. Kita merubah strategi dalam artian karena kita sudah mulai mengenal penyakit ini dengan baik, pemerintah juga sudah settle dengan berbagai fasilitasnya. Akhirnya kita mencoba mendorong ketahanan kesehatan masyarakat. Nah, maksudnya adalah masyarakat merespon pandemi ini dengan tepat. Upaya pencegahan harus di hulu ini harus dikedepankan. Jadi kita mengedepankan masyarakat sebagai ujung tombak menangani pandemi ini dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku apa yang diharapkan? Patuh terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bu Susi, kasusnya kan sekarang sudah lebih dari 670.000.
670.000 yang tercatat ya Pak ya. Ya betul. Yang terkonfirmasi positif. Terkonfirmasi Makanya namanya positif. terkonfirmasi positif. Tapi dari waktu ke waktu kita juga melihat bahwa pemerintah kan sudah berhasil menaikkan testing Bu, jumlah testing kita. Pada Juni lalu kan target WHO itu sebetulnya 1% dari penduduk di satu negara dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau kita punya 267 juta penduduk Indonesia, berarti dalam 1 minggu tuh harus tercapai target testing sekitar 267 ribu. Pada bulan Juni lalu itu angkanya baru 24% dari target 267 ribu Bu. Lalu kemudian naik lagi dari 24% jadi 31% di bulan Juli. Naik lagi di bulan Agustus jadi 46%. Naik lagi di bulan November jadi 90%. Dan sekarang kita sudah berhasil di angka 95%. Jadi cakupan testing kita semakin besar, semakin baik. Dan nggak heran makanya jumlah kasusnya seolah-olah banyak naik. Karena memang testingnya semakin. Ya. Terkait kita kan menyambut Natal dan Tahun Baru ya Pak. Sudah ada keputusan bahwa tidak boleh ada perayaan karena terkait penyebaran COVID. Tapi kita kan nggak tahu masyarakat sebandel apa. Walaupun sudah akan ada swab PCR melalui pesawat ataupun kereta, tapi kan bagaimana dengan kendaraan pribadi? Lalu bagaimana Satgas bersiap-siap untuk menyikapi keadaan ini, Pak? Iya Mbak Kiki. Keren banget gue ya. Ya ini saya, Pak. kaget juga pertanyaannya, serius ya. Udah di brief Iya, Pak. di brief, ya. Kalau yang pertanyaan serius pasti udah hasil brief. Iya, iya. Kalau enggak pertanyaannya aneh-aneh Pak. Justru Kiki. Kawan Susi sudah tahu. Ya jadi kemarin Pak Doni sudah mengeluarkan surat edaran. Ya, dalam surat edaran itu intinya semua orang yang melakukan bepergian wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan 3M itu wajib. Kalau nggak mau pakai itu, ya nggak usah pergi. Intinya Diam seperti di itu. rumah. Ya atau ditenggelamkan, ya kan? Nah, cakep tuh. Tenggelamkan boleh juga. Udah lama saya nggak nenggelamin. Kayak kecanduan ya. Ibu, jadi kayak, aduh Ibu kenapa Bu? Kok gemeteran? Belum nenggelamin orang. Lanjut Pak. Iya. Nah, terus kemudian surat edaran itu juga menjadi acuan bagi Kementerian Teknis untuk kemudian membuat aturan berikutnya. Jadi mereka yang misalkan yang melakukan bepergian di dalam Pulau Jawa itu sebelum pergian 3 hari sebelumnya minimal harus sudah melakukan swab antigen, swab antigen. rapid test swab antigen. Lalu kemudian mereka yang itu yang dari dan ke Jawa. Mereka yang ke Bali harus kalau itu 7 hari bisa dengan PCR ya, harus tes PCR kalau lewat udara. Tapi kalau lewat darat itu harus bisa dengan swab antigen. Apa yang harus kita jaga perilaku kita Nah, itu Pak untuk pesan menghadapi untuk kepada 2021. netizen, kawan Susi. Ya, jadi gini Bu Susi, ternyata hasil surveinya BPS itu menunjukkan bahwa 17% responden, dan itu representatif ya menunjukkan masyarakat Indonesia, 17% masyarakat Indonesia yakin dan sangat yakin dirinya tidak akan tertular COVID-19. Kita sebetulnya sudah sangat baik karena pengetahuan terhadap 3M ini sudah mendekati angka ya di atas 90%, Bu. Sudah di atas 90%, bahkan mengetahui itu sudah bagus. Lalu kemudian orang sekarang sudah mulai terbiasa melakukan itu. Tetapi yang kita butuhkan adalah konsistensi. Dalam jangka pendek, kalau kita bisa semua orang melakukan disiplin kolektif, Bu, kita bisa memutus pandemi ini lebih cepat lagi. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga sangat baik dalam rangka mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga, Bu, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Tidak cuma COVID. Jadi walaupun vaksin ini sudah di depan mata kita, tetap perilaku kita harus kita jaga. Saya juga sudah mulai nyaman pakai masker, Pak. Karena orang Indonesia lebih cantik pakai masker. Oh, iya. Kalau dibuka serem katanya, Pak. Bener juga, bener. Ya, Bu, ya Allah. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Fajrul, Betul, dan juga Pak Sony. Luar Kita biasa. sudah dapatkan informasi, sudah ya, jangan bingung lagi. Betul, sudah sangat jelas. Vaksinnya gratis, Pak Presiden akan menjadi orang pertama, dan dipastikan vaksin itu aman, Efektif dan juga halal. efektif dan halal. Oke kawan Susi, tetap laksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Jauhi kerumunan. Yes.
Tetapi Susi Cek Ombak ke Ke laut laut saja. saja. Better version of Kiki. Gimana? Saya endorse deh, saya kasih free semuanya buat dia. Wow. Aduh, Sama ini saya nggak pernah datang karena nggak sanggup bayar, dokter bukan nggak mau. nanti Didukung oleh Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak Ke laut saja. Nah, Bu, seperti yang tadi saya bilang, Bu. Saya tuh kan ya pengenlah begitu biar Ibu terima jadi mantu. Apa yang harus diubah dari saya, Bu, secara Apa fisik? itu? Ibu kira-kira kalau saya jadi menantu Ibu nih, apa yang harus saya ubah untuk mendapatkan hati anak Ibu? Pipi, Maksudmu hidung, operasi plastik. pengennya. Ah, Tapi kita sama- tuh memang rencana mau ngundang dokter Tompi. Oh, Tapi untuk membahas wawancara kita tadi kan cerita tentang dadah, ah, dadah, itu pasti dokter Tompi udah datang tuh. orangnya masih ada kan, Bu? Kok suaranya doang? dadah, Tuh, Ih, aku ini apa dia. bang? Gue Dia bikinin pernah theme song. Gue Pernah bikinin theme ngamen song. di rumahku Oh, sama iya. almarhum. Hai Bu, Apa kabar? Dokter Tompi, abangku, Aku Abang masuk dulu ya. Tompi, silakan. Apa kabar? aduh, capek saya habis operasi seharian. Oh iya, operasi Iya. apa, Bang? Hari ini ada muka, ada badan, ada payudara semuanya. Hari ini, Sar. Yang tadi kamu maksud itu? Latihan Bu, sebelum megang pasien Ini, beneran. Oh gitu. Masih bisa diperbaiki. Ya budgetnya sih agak banyak ya. Nah, itu yang agak berat. Budgetnya agak banyak. Nggak, Karena tapi- perbaikannya agak banyak. Iya, perbaikannya agak banyak. Nah, kayaknya saya Yang bersyukur aja penting lah. jangan pakai dana bansos. Jangan dong kalau itu mah. Emang ada pakai dana bansos? Dokter Tompi ini, nih, Ki. Iya. Dokter Tompi ini selain penyanyi, fotografer, lalu dokter bedah plastik. Betul. Sutradara juga. Ya, juga punya kepedulian tentang korupsi, good governance, yang gitu-gitu. Itu yang saya suka. Amin. Jarang selebriti itu berpikir sampai ke Peduli. sana. Nah, Dokter Tompi ini salah satu itu, makanya saya sangat senang hari ini bisa akhirnya punya waktu untuk wawancara beliau. Kita kan semua sudah tadi cerita tentang COVID nih. Kita pengen tahu dari tokoh-tokoh yang kita undang ke acara Susi Cek Ombak nih, kegiatan masa pandemik selama COVID ini apa? Iya. Aku sih masih operasi sih Bu. Masih Masih Jadi berjalan ya, operasi, Dok? ya. Justru lebih banyak atau berkurang? meningkat sih. Malah meningkat. Iya, kalau operasi Karena malah orang meningkat. bingung, Bu. Gini kayak kan orang kan pandemik, nggak kerja, nggak apa-apa, kan lagi rebahan aja. Ngapain ya gue nonton Netflix udah, ngemil udah, oh operasi gue, gitu kayaknya, Bu. Jadi dipakai untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dilihat mungkin gini ya Bu, kan selama masa pandemik ini tante-tante sih terutama ya, itu kan mereka belanja kurang nih, karena nggak pada ke mall kan. Iya. Gitu, misalnya belanja yang sifatnya kayak tas, Betul, baju, hedon lah, eh, hedon. mungkin, Ya. mungkin menurun pengeluaran di situ. Tapi kalau misalnya makan kayak meningkat tuh. Betul. Nah akhirnya kan pas sekarang ada waktu begini untuk yang memang udah punya cadangan dana, ya mereka manfaatin mungkin. Nah, kawan Susi, salah satu bisnis yang menarik, profesi yang meningkat pendapatannya adalah dokter ahli bedah plastik. Ya bidang Luar estetika lah. biasa. Ya. Estetika, iya betul. Iya. Tapi kita Orang tetap perawatan. protokol, kita tetap Pasti protokol. dong. Ibu mau ada niat rencana ngebedah apa, Bu? Kadang-kadang kalau lihat makin tua apa, terus nanti juga aku mau konsultasi. Banyak ya dokter ya, apa namanya, yang nggak mesti operasi plastik, istilahnya udah nggak gitu sekarang, cuman paling Apa? filler, tanam benang, Nggak botox, juga. apa enggak Kalau filler botok itu mengerikan. Banyak bengkak-bengkak begitu biru-biru. itu dipukulin sama Sebenarnya nggak gitu, Bu. Sebenarnya nggak gitu sih. Jadi filler, botox atau benang itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan sih. Asal dikerjakan dengan indikasi yang tepat. Ya. Cuma kadang-kadang indikasinya itu suka dipaksakan gitu. Harusnya tidak boleh. Misal gini ya, misal filler hidung, itu yang ya. paling banyak sekarang tuh. Filler hidung itu seharusnya dibuat tidak untuk menambah tinggi hidung,
tapi untuk meratakan hidung yang tidak rata gitu. Misalnya ada kadang-kadang kan ada orang itu suka. kan rata banget. Terus jadi gimana ini? Nah, Iya, kalau saya mau tulangnya kalau aja mau nggak ada. Dia bilang meratakan, dia udah rata. enggak, kalau misalnya mau ditinggiin jangan di filler. Apa? Makin gendut nanti hidungnya. Oh, Jadi harusnya- misal Kiki pengen ninggiin nih. ada tulangnya ya, tuh kelihatan pengen gitu. lebih ditinggiin gitu misalnya. Nah, itu harus ditambahin tulang. Tulang gitu. siapa? Ya tulang diambil dari tulang iga atau tulang telinga misalnya, atau dengan menggunakan implan itu lebih tepat gitu daripada menambahkan filler. Terus dokter, selain tadi kan sebagai penyanyi, ibu sebutkan sutradara, juga Fotografi, fotografer. ya. Mana yang paling favorit? Melakukan apa? Menyanyi kah? Menyutradarai kah? Susah Sebagai ya dokter dibandingin ya, karena maksud saya gini, sebenarnya garis merahnya itu saya senang berkesenian sih. atau? Jadi dulu tuh Bu, lulus SMA, saya itu pengennya masuk IKJ. Oke, terus? Gitu. Saya Kok kebetulan memang bisa IPA. nyasar ke bedah plastik gimana ceritanya? Nah, ibu saya maksain. Harus jadi dokter. Ibu saya maksain pokoknya masuk kedokteran. Gitu. Oke, Saya lulus SMA tuh langsung terbang ke Bandung bimbingan tes. oke. Bimbingan tes udah gitu niatnya memang karena dipaksa orang tua lah dalam tanda kutip ya. Dorongan orang tua yang sangat besar gitu. Udah pokoknya kesana gitu ya udah. Pas mau ngisi UMPTN saya itu Pas-pasan. batin saya perang lagi tuh. Saya bilang ke ibu saya, aduh aku pengennya masuk IKJ nih. Oke. Wah jangan, ntar kamu susah hidupnya, katanya gitu. Nah Bu, kan kita tahu ya dokter Tompi ini kelihatannya akrab dengan almarhum Glenn Fredly. Fadli. Glenn Fredly Bu. Glenn Ibu. Fadli. Wajar Ngomong orang Fadli. tua, dokter, nggak Iya, apa-apa, dimaklumin. Ya padahal beliau dekat banget loh sama Glenn. Iya, bener. Ya. Itu panggilan sayangnya. Kita kehilangan banyak public figure yang biasanya bersama kita, makanya kita ngobrol. Nah, yuk, kan terakhir katanya ada bikin trio ya. Iya trio. Ya, Trio trio Lestari. Lestari. Katanya mempersiapkan lagu yang dipersembahkan khusus untuk Glenn. Iya ada satu lagu Bu. Jadi sebenarnya ya itu hebatnya Glenn sih ya. Bahkan pada saat dia udah nggak ada pun karyanya masih ada gitu. Ah. Jadi menjelang akhir hayatnya itu Glenn tuh sempet nyiapin beberapa karya yang plan akan kita garap gitu. Jadi Oh, dia tuh masih nelpon punya saya. preparation. Iya dia nelpon saya, Tom, ini kita garap ini ya gitu. Ada satu lagu malah project terakhir tuh yang Dr. Bram. Nah itu dia telepon saya, Tom ini ada lagu dari Dr. Bram. Lagunya bagus nih, cocok buat pandemi. Nanti kita garap ya. Itu udah masih sehat banget Bu waktu telepon saya. So, waktu itu 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Itu pas awal-awal pandemik lah. Pas awal-awal PSBB diberlakukan. Oke. Gitu. Jadi karena kita nggak bisa ketemuan, jadi kita video call setiap hari kan. Iya. Gitu, terus ya udah ngajak ketemuan, ntar deh nunggu nih settle dulu gitu. Nggak lama setelah itu tiba-tiba nggak ada kabar. Gitu itu saya sempat Di 3-4 rumah hari sakit lah. sempat kan? Iya dia masuk rumah sakit 3-4 hari terus saya nelfon setiap hari. Itu nggak ada yang angkat. Terus sampai WhatsAppin, "Bre, lo di mana sih?" gitu. Telepon dong gitu. Ya karena memang nggak kepikiran dia sakit. Iya. Nggak lama ternyata baru tahu gitu. Glenn pagi itu Glenn telepon saya, suaranya juga udah mulai agak-agak serak gitu. Apa yang dikangenin dari sosok Bung Glenn Fredly? Dia itu apa ya, sosok yang nggak pernah ngomongin jelek orang deh. Gitu kita kan kadang-kadang kalau lagi Iseng ya. ngumpul kan bisa. Tapi dia sama nggak seperti Dr. Tompi juga kritis terhadap Oh iya, kalau kritis banget, Bu. environment, terhadap lingkungan, terhadap situasi di sekeliling. Itu Iya, yang saya betul. suka. Dia salah satu yang sangat konsisten bunyi tentang Indonesia Timur ya. Betul menyuarakan Dia Indonesia perjuangan Indonesia Timur. Saya dekat awal tuh gara-gara itu tuh Bu. 2021, planningnya apa nih? Kita kan udah hampir akhir tahun. Tahun depan What's itu your saya next? rencananya akan memberanakkan klinik saya Bu. Timur. Buka cabang. Ya buka cabang. Bikin di Pantai Selatan dong, biar aku Beres. bisa punya bisnis baru. Beres Bu, serius nih. 4 ada. Oke. Ya. Oke Bu, let's go. Ya, let's go. Nah, aku lihat kalau kayak Dr. Tompi ini kan pasti kualitinya ya, Qualified, ya, estetikanya betul. pasti ya Dr. Tompi punya Wah, gitu udah loh. semua artis, Bu. Iya. Oke, pokoknya honor Susi Kiki doang yang belum cair. ya? Ya, tunggu honor Apa kita turun. endorse aja deh Bu? Endorse ya. Nah, ya. Gimana Kalau kalau saya bikin challenge gini deh? bantu. Kita Membuat Kiki yang baru. Kita present Kiki yang Kiki, baru. Kiki. Ya. Ya. Tapi- A different look. Apa? Better version of Kiki. Gimana? Saya endorse deh, saya kasih free semuanya buat dia. Wow. Aduh.
Sama ini saya nggak pernah datang karena nggak sanggup bayar, dokter bukan nggak mau. Tapi nanti Tapi tapi jangan ganti nama. Apa? Jangan sampai ganti nama. Nanti orang kirain Susi dan Sofia Lajuba. Padahal masih Kiki kan. Gimana Ibu merasa tersaingin nggak nih kalau saya? Enggak apa-apa. Ah serius Bu? Iya dong, kenapa harus Serius nih, bersaing? tolong dicatat ya. Ini tanggal berapa sih sekarang? Kawan Boleh. Susi, setuju Kiki dioperasi plastik atau tidak? Iya. Tolong Oke. kirim jawabannya ke Susi Cek Ombak. Iya, komen atau ya. Susi Pujastuti 115. Asik. Oke, kalau kan nanti saya Dokter itu Tompi akan Free membuat pokoknya. Kiki ala Cherry Islam. Kalau perlu Cherry siapa? Cherry Bell. Chelsea Islam. Nyebut nama orang salah mulu. Dokter Tompi, terima kasih Sama-sama, banyak Ibu. Sama-sama. telah berkenan sharing di Susi Cek Ombak. Oke, kita harus habis lanjut ini ke Kalbe. saya akan lanjut ke di acara KB tentang nutrition. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Biar saya dreng terus gitu kan, karena kan saya sibuk banget kerja Pak akhir-akhir ini kan. Jadi karena job banyak, jadi butuh tambahan nutrisi kan. Tapi kalau you terlalu banyak nutrisi jadi autis nanti lo. Didukung oleh Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Oh, sekarang lautnya pindah ke kiri, Bu. Aduh, kan laut emang. Laut kita luas, ya kan? Ya kanan, ya kiri, atas, Iya, betul. bawah. 2/3 kita lautan, jadi nggak apa-apa. Ke kanan, ke kiri bebas. Bu, kok udah cantik banget. Kita udah ganti baju nih, abis ketemu dokter Tompi. Kalau saya kan abis isi stand up. kalau Saya Ibu- kan tadi harus isi seminar dulu dengan Kalbe Pharma. Nah, tadi aku udah janjian mau ngobrol, mau tanya jawab dengan mereka tentang nutrisi yang diproduksi oleh Kalbe Kalbe. Pharma gitu. pas banget, Bu. Nutrition yang diproduksi oleh mereka. Di kala pandemi Karena ya. nutrisi ini kan juga penting untuk kita lebih sehat. Betul. Kalbe nutrisional itu banyak suplemen-suplemen nutrition itu yang kita bisa beli Kita produk konsumsi mereka ya, Bu, ya? untuk dikonsumsi Oh, gitu. nah, saya pengen tahu lebih banyak, Bu. Kita undang ya Pak Boleh. Ongki ya. Bapak Ongki. Bapak Ongki sekarang dengan Dokter Mulyaman. Oke, Bapak Oke, Ongki. mari dengan- Pak, silakan Pak. Halo Bu. Halo. Selamat siang, selamat sore. Halo. Ya, Nah, kasih tahu. Ki, ini kan kawan Susi pengen tahu Oh iya, betul. tentang Kalbe nutrisional. Nutrisional. Sebelumnya tuh punten Pak, saya kan orang awam. Kalau Ibu tadi udah ikut seminar mungkin udah punya banyak tahu. Apa itu Kalbe nutrisional, Pak? Karena saya tahu Kalbe Pharma, udah itu doang dari kecil. Ini baru tahu nih Kalbe nutrisional itu apa? Ya, semua kan banyak tahu Kalbe Pharma. Ya. Sebenarnya Kalbe nutrisional adalah bagian dari Kalbe Pharma Group. Jadi di Kalbe Pharma ada yang namanya orang umumnya kan dikenal obat-obatan. Ya. Kalbe Pharma, tapi kita ada divisi nutrisi. Di mana divisi nutrisi ini ya kan kita nggak mau produksi hanya untuk orang sakit. Tapi kita mau juga preventif. Jadi kalau Kalbe Pharma memproduksi obat untuk ngobatin yang sudah sakit. Kalau Kalbe nutrisional itu lebih ke mencegah orang menjadi sakit. Menguatkan badan kita supaya jauh dari penyakit gitu kali. Ya justru tujuan kita di sini Kalbe nutrisional juga sebenarnya adalah bagaimana menyediakan nutrisi bagi masyarakat banyak untuk kehidupan yang lebih baik. Itu misi kita. Oke. Nah, di mana kita tahu nutrisi atau vitamin itu kan nggak diproduksi oleh tubuh. Makanya kita juga belajar dari ibu bagaimana kita juga nutrisi dari ikan. Nah, ini kita juga. Ya. Nah itulah Kalbe nutrisional di mana kita saat ini menyediakan nutrisi bagi masyarakat dari setiap tahapan kehidupan. Jadi kita punya nutrisi dari sejak ibu hamil,
dari ibu hamil kita ada prenagen sampai ke dia menjadi bayi, kemudian anak, semua kita terus. Jadi bervariasi yang diperuntukkan untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, remaja pun ya Pak, orang tua orang gitu. tua. Nah kalau seperti saya ini nutrisi yang cocok biar saya jeng terus gitu kan, karena kan saya sibuk banget kerja Pak akhir-akhir ini kan, jadi karena job banyak jadi butuh tambahan nutrisi kan. Tapi kalau you terlalu banyak nutrisi jadi autis nanti lo. Jangan Bu. Dokter Mulyaman, mungkin kita mau tanya, nutrisi kan selama ini kebanyakan tidak dibuat oleh tubuh kita. Nah sehingga kita butuh asupan dari luar. Nah nutrisi yang dibutuhkan sebetulnya apa saja yang penting gitu Pak? Ya, jadi Bu Susi, Kak Kiki, dan Pak Ungki juga ya. Jadi memang nutrisi itu sebenarnya ada 2 macam. Ya. Ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, nutrisi makro itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, protein ini nih yang concernnya Bu Susi nih. Seperti protein ada dari ikan. Itu yang bikin otak pintar. Iya, ada dari susu, ada dari lauk pauk ya, intinya protein itu. Nah, suplemen itu, nutrisi itu umumnya mengandung protein dan karbohidrat ini. Plus juga ditambahkan dengan nutrisi mikro. Seperti vitamin, ya vitamin A, B, C, tadi aku D, mau E, tanya, dan Z. apa bedanya nutrisi dengan vitamin gitu? Iya, rupanya bedanya di vitamin situ. itu bagian dari nutrisi. Karena di bagian kecilnya, kalau nutrisi itu ada nutrisi makronya. Oke. Sejalan dengan Kalbe Nutritional, kita punya tagline adalah Nutrition for Life. Nutrition untuk kehidupan yang lebih baik lah ya. Gitu. Jadi kita pengen masyarakat Indonesia lebih sehat. Dan itu merupakan misi dari Kalbe juga keseluruhan, bahwa kita ingin turut menyehatkan bangsa kita lah. Apalagi kita sebagai perusahaan yang didirikan di Indonesia dan kita besar di Indonesia, dan ini yang kita pengen juga membantu masyarakat banyak. Betul. Nah, salah satu yang kita concern di sini adalah bagaimana menurunkan angka stunting. Untuk mungkin ibu-ibu muda, mamah-mamah muda ya kan sekarang, supaya anaknya juga terjaga nutrisinya, jangan sampai ya tadi pencegahan stunting sejak dini. Nah itu bagaimana? Nah Kalbe Nutrition ini sekarang program untuk membantu pemerintah dalam hal stunting apa Pak? Ya, ya justru di sini kita ingin membantu dalam menurunkan tingkat stunting. Ya. Di mana kita juga bekerja sama dengan BKKBN untuk mengatasi stunting di daerah-daerah yang paling posyandu gitu. Ya. Kita mau posyandu, kita membantu menurunkan tingkat kematian ibu dan anak yang ada, yang kita lakukan edukasi, kita lakukan juga bantuan daripada nutrisi. Kita juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia di NTT, di Kupang, kita juga bantu di sana untuk sekaligus bekerja sama dengan universitas untuk kita teliti juga bagaimana ke depan nutrisi seperti apa yang cocok, yang dibutuhkan daripada anak-anak Indonesia terutama. Ya. Nah, Pak Dr. Mulyaman di sini hadir juga sebagai salah satu proyek di lapangan. Dia adalah untuk head medical marketing kita untuk yang terjun di lapangan. Ya, saya kepo tuh dokter tuh. Mungkin saya bisa cerita ya. Bagaimana itu? Bu Susi dan Kak Kiki ya. Jadi memang untuk stunting ini, kalau kita bicara stunting, kita bicara dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK namanya ya. Jadi itu sangat penting sekali bagaimana kita setelah lahir. Mulai dari hamil Bu Susi. Dari hamil. Dari hamil 9 bulan kan berarti sampai dengan 360 hari hamil, 360 hari ditambah dengan sisanya ya 600 sekiannya untuk supaya dia 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi yang kita 2 tahun ya. Yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan ABG namanya ya, dari akademik, bisnis dan government, kita sebagai business partner. Kita pergi ke daerah yang sangat membutuhkan yang angka stuntingnya tinggi, which is di Nusa Tenggara Timur ya, di Kupang. Dan kita melakukan intervensi dan edukasi bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia di sana, mulai daripada saat kehamilan. Nah, banyak sekali ibu-ibu hamil itu kita berikan nutrisi dan edukasi, kita ajarin ibu-ibu itu bagaimana cara memelihara kesehatan. Kita berikan nutrisi ibu hamil. Nah, kemudian pas lahir kita ajarkan bagaimana cara menyusui yang baik, karena ASI adalah sebagai golden standard. Dan kemudian makanan tambahan ketika 6 bulan harus diberikan makanan tambahan pada bayi-bayi tersebut. Nah, kemudian juga program ini kita harapkan juga kita lanjutkan di seluruh Indonesia lainnya. Ini sebagai pilot project di situ.
ya. Dan kita juga ada proyek yang berhubungan dengan stunting ini sendiri, yaitu kita berikan susu anak sekolah. Mungkin pernah dengar Cilgo ya, Cilgo susu anak sekolah. Kita masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan pada anak sekolah. Kalau kita kunjungan ke daerah, kita juga bisa dong bawa. Nah, gimana kalau SCO kerjasama? Kita berikan ke anak-anak ya. Susu cek ombak, kalau bahasa kalbe nutrisional sih, Bu. Kan kita ada Lombok, ada Natuna, bisa sekalian keliling. Pulau-pulau bikin kecil. Iya. Kalau kita bawa makanan kan langsung ada dampaknya. Iya. Edukasi dari ibu juga bisa kan? Justru kita lagi mau mendevelop gimana protein-protein itu dari perikanan. Itu akan jadi program tahun 2021 gak Pak? Kita lagi pikirkan, Bu. Sebenarnya kita punya dari kolagen ikan tuh Bu Susi. Sudah tapi saat ada. ini memang mungkin kita butuh Bu Susi nih supaya kolagen ikannya dari Indonesia nih Bu Susi. Sekarang kolagen kita ikannya ada Diva dari namanya. Kalau nutrien lain ada produk apa lagi ya? Untuk anak-anak? Untuk anak-anak namanya apa? Untuk anak kita punya Milna untuk MPASI-nya. Ya Milna kita cucu semua. Ibu juga Milna. Ya aku nggak tahu itu produksi tepat kalbe. banget kalbe Aku tahunya Milna. Jadi kita lupa nama kalbenya, kita ingat nama produknya saja. Wajar, tapi itu sebetulnya marketing yang berhasil. Milna. They forgot the company, tapi remember the brand. Iya, luar biasa. Terus kita ada susu juga buat anak, susu Z. Ya, teenagers. Z, itu saya zaman SMA minum setiap hari, Pak. Karena saya main futsal. Jadi biar saya futsal putri dulu. Saya Z. Kalau main futsal pasti ingat minuman hidrokoko, minuman kelapa. Oh, hidrokoko, Bu. Hidrokoko enak, suka saya. Enak rasa kelapa. Itu enak banget. Kalau di Pangandaran tiap hari bisa yang segar, tapi kalau jauh dari Pangandaran ya cari hidrokoko. Itu kan rencana 2021-nya apa, Pak? Kalbe. Ya, kita ingin tadi, apalagi di saat pandemi ini, kita lebih menggalakkan bagaimana membantu masyarakat dengan nutrisi yang ada. Tapi buat kita yang penting saat ini adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat. Membantu masyarakat dengan menambah nutrisional tadi kepada jadi jangan banyak sakit dulu. Akhirnya BPJS-nya jadi lebih sehat. Oke, Pak Ongki, Pak Mulyaman, sekali lagi terima kasih. Tidak terasa kawan Susi, kita berbincang sudah 60 menit ya lewat. Seru banget hari ini ya Bu. Seru, semuanya tuh seru sekali. Ya pertama kali untuk saya syuting di Jakarta. Iya betul. Kawan Susi, sekali lagi ikuti protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga bila bertemu dengan orang harus jaga jarak. Jauhi kerumunan. Terima kasih Pak Ongki, terima kasih dokter. Sampai jumpa kembali ya. Pak Mulyaman. Sehat semua. Tetap nonton Susi Cek Ombak. Setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak ke laut saja.